Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam bil Mawahib Abdullah Basy'arani fi kitabih Lawaqih al-Anwar al-Qudsiyah fi bayan al-Uhud al-Muhammadiyah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumi sayyidis salihin fid darain amin. Ila an qala rabbi ta'ala ankum ukhidha 'ala al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yakuna mu'dhamu mahabbatina lis-sawmi min haythu kaunullah ta'ala qala as-sawmu li la min haythiyatin ukhra katala bi thawabin aw takfiri khatiyatin wa nahwi dhalik fa inna man 'amila lillahi ta'ala kafahumud dunya wal akhirah wa 'atahu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar fadlan 'ani thawabi wa takfiril khataya wa ghairihima min al aghrad an nafsaniyah fid dunya wal akhirah wa lam yablughna 'anillahi ta'ala annahu qala fi syai'in min al ibadat innahu lahu khalisan illa as-sawm فلولا مزيد خصوصية ما أضافه إليه. وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول معنى قوله تعالى الصوم لي يعني من حيث إنه صفة صمدانية ليس فيه أكل ولا شرب ولذلك أمر الصائم ألا يرفث ولا يفسق ولا يقول الهجر ومن الكلام أدبا مع الصفة الصمدانية التي تلبس بنذير اسمها انتهى. وقال سفيان بن عيينة في معنى قوله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله تعالى عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله لو حتى لا يبقى إلا الصوم فيحمل الله تعالى ما بقي عليه من المظالم ويدخله بصوم الجنة انتهى وهو كلام غريب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah. Pembahasan tentang puasa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Di dalam suatu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman fi hadits al-Qudsi kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnah fa idza sama ahadukum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami as-sha'im atibu indallah min rihil misik walis saim farhatan yafrahuhuma idza aftar fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Naam. Wa fi riwayat li muslimin kullu amal ibni adam lahu yudha'afu al-hasanah bi ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah. Naam. Dari hadis ini disebutkan tentang keutamaan dan kemuliaan puasa secara umum dan khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Apa itu? Amal ibadah yang kita lakukan itu semuanya ada catatannya, dicatat oleh Allah dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang istimewa adalah setiap amal ibadah yang kita lakukan itu pahalanya minimal dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Itu secara umum semua amal ibadah kebaikan enggak diganjar satu kebaikan, tapi diganjar minimalnya 10 kali lipat. Beda dengan dosa, kemaksiatan, kesalahan. Ya. Itu enggak dilipat gandakan oleh Allah. Tapi satu kesalahan ya kalau enggak diampunin oleh Allah Ta'ala atau ya Allah pilihannya 2, diampunin oleh Allah, dimaafin, selesai. Atau kalaupun
dikasih hukuman ya satu dosa hukumannya ya satu kemaksiatan hukumannya satu dosa, nggak ada lipat ganda dalam dosa. Dia bikin satu kesalahan, satu kemaksiatan, maka hukumannya dari Allah satu dosa, nggak lebih. Beda halnya dengan kebaikan. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Itu minimal, itu paling minimal, nggak kurang dari itu. Kita berdagang, nggak ada itu orang ngambil keuntungan sampai 10 kali lipat. Nggak ada. Ya, berarti kan ngambil keuntungannya 1000%. Ya, orang berdagang paling bisa dia ngambil keuntungan, ya Allah paling banter 60% dari modalnya. Nggak sampai 100%. Ya, secara umumnya begitu. Yang 100% ada, tapi nggak banyak. Ini sampai 1000% dari modal, 10 kali lipat. Itu jarang, langka itu. Tapi ini kita ketika bermuamalah sama Allah, satu kebaikan ambil pahalanya 1000%, 10 kali lipat, 10 kali lipat. Masya Allah, Masya Allah. Itu minimal. Terkadang kalau hamba itu melakukan kebaikan ini dengan ikhlas, dengan tulus, Allah juga ngelihatnya beda sama yang lain. Ya, contoh, ya, ada ente punya mobil, ente taruh ke mana namanya, ke tempat nyuci mobil. Ada tempat nyuci mobil yang nyucinya ya standar aja lah, dibersihin, di steam, selesai. Ada beberapa inian yang diservis lebih, ya kan, dikasih pewangi, ya, terus dikasih tambahan pernak-pernik, dikasih bonus, dikasih diskon, ya kita juga senang, ya. Lain kita bayarnya lebih, lain kita kasih tips sebagai yang kerjain, makin fasilitasnya bagus, ya kan, makin servisnya lebih baik, makin ganjarannya juga lebih baik, ya. Kita juga bakal condong ke dia, udah ini jadi langganan gue aja. Padahal di sini dia bakal keluar duit lebih banyak, tapi dia puas. Kenapa dia puas? Karena servisnya juga bagus. Karena servisnya bagus. Yang ono servis standar. Padahal sama-sama nyuci mobil, kan gitu. Nah demikian halnya juga dengan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika dia melakukan kebaikan kualitas standar, ya minimal dikasih sama Allah 10 kali lipat. Ganjaran dia, tipsnya dilipat gandakan 10 kali lipat, bas. Tapi yang melakukannya juga dengan bagus. Dia kasih pelayanan kepada Allah, pelayanan yang terbaik. Wah, tipsnya juga gede. Iya kan gitu. Tipsnya juga gede. Makanya dalam hadis kadang dilipat gandakan sampai 20 kali lipat, sampai 30 kali lipat, sampai 50 kali lipat, sampai 100 kali lipat, sampai dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Masya Allah. Terus ada lagi, kadang tempat itu berpengaruh loh. Ya, itu lain yang 700 kali lipat. Terus kalau emang kebetulan tempatnya istimewa, wudih, lebih top lagi. Lebih hebat lagi. Apa itu? Ente sholat di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana. Itu misalnya ente kasih servis, ente pelayanan tuh kepada Allah yang terbaik, dilipat gandakan 700 kali lipat sholatnya ente, ditambah lagi di Masjidil Aqsa, pahalanya itu dalam riwayat 500 kali lipat. Satu sholat di Masjidil Aqsa 500 kali. Ya, di Madinah 1000 kali. Ya, di Mekah 10.000 kali. Dalam riwayat di Masjidil Aqsa berapa? 5.000 atau 1.000. Di Masjidil Nabawi berapa? 5.000. Gitu. Ya, di Masjidil Haram sampai 100.000. Waduh. Ente sholat satu kali, ya. Sholat satu kali, di sini kita pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Paling banter ya Allah 700 kali lipat. Ya Rabb, tapi anugerah Allah besar. Tapi dia sholat di Masjidil Haram
Di Mekah, waduh, 100.000. Coba hitung deh. 700 kali 100.000 berapa itu? 7 miliar kayaknya ya. Iya. Enggak, coba hitung ah. Banyak. Anugerah Allah, karunia Allah. Ya, komputer, kehituannya error tuh. Hah? 7 E-nya 10 bingung deh gue ngitungnya. 7 miliar kayaknya, Haji Daniel tuh bisa ngitung tuh. Bukan 70 miliar. 70 dong. Iya, 70 miliar. $700 kali berapa? 100.000. Kita pada nggak ada yang bisa ngitung perasaan nih. 700 kali berapa? 100.000. 70 juta di sini. Salah ngitung kita, enggak? Hah? 70 juta. Waduh, keren banget. Ente bayangin tuh, 70 juta. Kalau sholatnya ente sempurna, kebetulan di Masjidil Haram. 70 juta. Itu 1 rakaat. 4 rakaat. Kali 4. 280 juta. Itu 4 rakaat. Allah. Benar-benar hebat. Terus kalau bulan puasa, sholat fardunya tuh kali 70. Kali 70. Wah, ini udah ribet nih hitungannya nih. Bentar. Berapa nih? 19 miliar 600 juta. Waduh. Ramadan, sholat fardu zuhur misalnya tuh di Masjidil Haram. Ini keren ini Tuhan kita nih. Bener, dia ngasih nggak tanggung-tanggung ganjarannya. Allah. Itu baru 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Kita sehari semalam fardu tuh berapa? 17 rakaat. Allah. La ilaha illallah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin dosa. Ya Rabb. Cuman nih bukan miliuner lagi nih hitungannya nih. Tiap hari kita dapetin. Hitungannya ini bisa 100 miliar tiap hari nih. Itu kalau di Masjidil Haram ya. Kita di sini di Fakhriyah ya Rabb, insyaallah juga gede pahalanya. Bisa ratusan miliar itu. Itu tiap hari. Seharinya katakan 100 miliar aja udah untung. 100 miliar sholat. Kalau bulan Ramadan pas apa namanya sholat tarawih lagi tahu, ya Allah. Nanti lihat kan tuh dilipat gandakan. Tapi tahu gak? Puasa istimewa loh. Untuk ngelihat hitungannya ini kan tiap hari segitu, 4 rakaat aja sampai 19 miliar, hampir 20 miliar. Urusan Haji Daniel, urusan tanah wakaf kebayar tuh di auto ya. Kebayar 20 miliar, 30 miliar kebayar. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah lancarin rezekinya. Tapi yang istimewa tahu apa? Puasa. Allah Ta'ala bilang dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, setiap amal anak Adam bakal dia pahalanya. Dalam riwayat, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa beda. Berapa kali lipat? Allah bilang, lo nggak usah tahu deh, itu urusan gue. Bos yang tahu. Bos yang tahu. Ini anak demen nih bahasa deh. Bos yang tahu. Der, bos yang tahu der.
Ini kalau hitungan sekretaris nih kan, sekretaris 20 miliar 4 rakaat nih. Ya. Nah ini hitungan bos. Ya, dia yang pegang segalanya, dia yang pegang wewenang, dia yang pegang keputusan, kunci di tangan dia. Gitu. Oh. Ya Allah. Allah Ta'ala bilang, kecuali puasa. Tuh puasa tuh jangan campur, tuh urusan gue. Jadi sekretaris tuh nggak tahu angkanya berapa. Dia udah biasa mainannya tuh ratusan miliar beginian, triliunan. Tuh urusan sekretaris tuh. Ini bos. Bos bilang lagi, oh, jangan tahu, tuh urusan gue tuh. Itu nggak masuk di hitungan tuh. Waduh berapa ya? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Terus itu tuh disimpan. Nggak dikeluarin. Nggak dikeluarin sama Allah, tuh disimpan. Nanti disodorinnya hari kiamat di saat-saat genting. Itu simpenan tuh, ibaratnya jurus andalan. Tahu bakal apa? Ibaratnya tuh simpenan. Makanya Al-Imam Sya'rani itu pernah bilang, kalau antum dengar dari subuh beberapa waktu yang lalu tentang hal yang dapat mengokohkan keimanan kita yang lemah, membuat kita respon kepada ketuhanan, kepada kenabian, kepada Al-Quran. Ya kalau ente ikutin dari subuh fil aqidah, ya kita bahas di situ yang membuat kita nggak respon kepada Allah itu adalah lemah keimanan kita. Dan obat untuk kelemahan iman membuatnya menjadi kuat adalah banyak berpikir dan merenung. Di antara hal yang perlu kita pikirkan dan renungkan adalah mikirin dosa-dosanya kita. Nah, salah satu dosa yang berat itu kita bahas panjang lebar tentang dosa antara kita. Dosa ada dua macam. Dosa antara kita dengan Tuhan, ya, itu dengan mudah Allah ampunin. Tapi yang berat adalah dosa antara kita dengan hamba-hamba Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Pengampun, Allah ngampunin. Tetapi Allah juga di satu sisi yang lain, Allah Maha Adil. Ya, maka itu Nabi bilang, man kana indahu li akhihi madlamah falyatahallalha. Barang siapa yang ngezalimin saudaranya, maka hendaknya dia minta halal dari